Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara Yang Lagi Viral. Seperti biasa, Yang Lagi Viral bersama saya Nong Darul Mahmada. Dan di samping kanan saya Kajito El Kayoni. Dan di samping kiri Halo, saya Eko Kuntadi. udah lama ya Mas Eko baru muncul lagi nih di Yang Lagi Viral. Sibuk, apalagi kan minggu-minggu lalu itu sibuk banget sebagai ketum Ganjaris ya. Oke, nah sekarang nih yang lagi rame di media sosial masih tentang ini. Sebenarnya kan Pak Jokowi itu kan sebenarnya udah mau selesai ya. Iya, iya. Sebentar lagi tinggal 2024 udah mau selesai dan tidak akan mencalonkan lagi. Tetapi kok masih rame nih di utak-atik soal ijazah S1-nya Pak Jokowi SD, ya. dari Dari SD. SD malah ya, SD. Ya ampun, ini orang kurang kerjaan banget ya. Jadi yang mempersoalkan pertama kali itu adalah Bambang Tri yang dia lontarkan di depan Sugi Nur. Sampai katanya Bambang Tri itu bersedia dan berani sumpah mubahalah. Ini ngeri nih sumpah mubahalah ini, Bro. Jadi itu kayak apa ya, taruhannya itu kayak demi Allah, kayak di depan Allah. Jadi kalau bohong itu nggak akan berkah lah seumur hidup, kira-kira seperti itu. Nah sampai-sampai gara-gara soal ijazah palsu Presiden Jokowi ini, tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Jokowi ini, sampai-sampai tadi siang kita mendengar konferensi pers langsung dari Rektor UGM yang menyatakan bahwa berita atau pernyataan Bambang Tri ini tidak benar. Dan bahwa ya benar bahwa Presiden Jokowi itu memang lulusan Fakultas Kehutanan ya, jurusan kehutanan apa-apa gitu di UGM. Jadi itu benar adanya. Nah kita mungkin akan membahas soal ini nih, dan tentu saja bisa kemana-mana sih seperti biasa. Ada Mas Eko. Mas Eko tuh informasinya banyak. Jadi kita bisa dengar nih. Gimana Mas Eko soal ini nih? Kalau kata Gus Dur ini, Gimana? Ini isu gila ini. Isu gila. Yang Gila nyebarin gila isu. Iya. Udah gila semua. Jadi ini Dan isu gila, yang nyebarinnya gila isu. Dan yang percaya pada isu ini gila beneran. Lebih gila. Kalau kita bayangkan ya, Pak Jokowi itu ikut pilkada pada saat dia Wali Kota Solo ya. Solo. 2 kali pilkada di Solo, 1 kali pilkada di Jakarta, 2 kali pilpres. Kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk ijazah palsu, kan lucu. Iya. Itu yang pertama. Artinya kok nggak maju-maju gitu ya? Iya, isunya ini. Itu sama aja pada tahun 2014 ada koran apa Obor Rakyat ya? Iya, Obor Yang Rakyat. Isu PKI, isu Pak Jokowi ibunya bukan ibu kandungnya dan lain-lain. Dan masih ada orang yang percaya. Si Pak siapa namanya Bambang Tri Mulyono ya, Bambang. Yeah. Kalau saya khawatir Bambang Tri tapi nasibnya Takutnya, berubah. iya. Kayak Bambang Tri beneran. Kita Bambang Tri Mulyono ini kan dia menulis buku, seolah-olah menulis buku Jokowi undercover katanya. Bukan dicetak. Jadi ditulis, difotokopi. Dijualin sama dia. Isinya benar-benar ngaco. Bahkan orang yang berpikir sedikit rasional saja, orang gila yang baru sembuh nggak percaya. Ini orang gila baru sembuh nggak percaya sama isi buku itu. Apalagi orang waras kayak kita. Tapi memang ya, karena Indonesia ini kan plural ya, ada yang waras, ada yang sebagian gila. Masih ada nih orang-orang ini yang terus-menerus mengkomunikasikan tentang kepalsuan-kepalsuan itu. Percaya Jokowi PKI lah, percaya soal ibunya bukan Bu Noto dan macam-macam. Bahkan ada siapa? Dokter Tifa ya? Iya, itu dia. Makanya itu termasuk seorang dokter pun gitu loh. Nah, itu Dan dia. itu apa dikaitkan dengan misalnya sosok Iya, Jokowi bentuk dulu, wajahnya. bentuk bibir, katanya kan anatomi tubuh. Kaji itu waktu muda kan Beda banget iya, kan. kan beda banget sama yang sekarang. Dulu kan ganteng, sekarang hancur. Jadi kan usia kan. Gitu loh. Dulu keren, sekarang aja istrinya nyesel. Jadi memang ini dokter ini aneh. Dia ada dalam kubangan ketidakbisaan menelaah informasi. Memang ada banyak ya dalam kategori masyarakat itu, saya sebut ada orang-orang yang memang kayak vampir. Dia hidup dalam ruang-ruang gelap.
percaya pada informasi yang tidak bisa diverifikasi. Ketika sudah diverifikasi oleh lembaga formal, misalnya sekolah, tadi UGM sudah ngomong, tetap aja nggak percaya. Karena apa? Karena dia itu selama ini hidup dalam ruang-ruang gelap. Ketika dibuka sedikit saja sinar matahari masuk, matanya sakit. Jadi dia lagi mencari ruang-ruang gelap. Dia percaya pada informasi, misalnya ada ini orangnya hampir sama karakternya. Ada 200 juta TKW Cina masuk ke Indonesia gitu. Orang yang waras aja mikir, kalau satu pesawat itu isinya 500 orang, berapa jumlah pesawat yang hadir Harus di Indonesia? ngangkutin. Gitu loh, ngangkutin. Yang kemudian masa nggak terdeteksi sama Imigrasi dan lain-lain. Karakternya sama, orang-orang ini karakternya sama, yang percaya pada kepalsuan ijazah Jokowi bahwa dari SD lagi kan. Yang menarik, orang ini nggak kenal sama Pak Jokowi. Bagaimana bisa tracking, bisa yakin, bahkan bersumpah di atas Quran bahwa itu buktinya ijazah palsu. Kenal enggak? Dia backgroundnya Pak Jokowi adanya di Solo, dia mungkin di tempat lain ya, di Unsud kalau nggak salah kuliahnya. Pak Jokowi kuliahnya di UGM. Akses informasinya aja nggak ada. Terus jalinan informasinya nggak cukup gitu loh. Sementara kita tahu ketika Pak Jokowi di UGM, temennya ada, dosennya ada, berkasnya, dokumennya ada, UGM sendiri sudah menyatakan bahwa ini asli. Entah gimana cara meyakini atau cara berpikir orang-orang ini. Sumber apa yang mereka gunakan untuk mereka percaya? Gitu loh. Ini yang paling membingungkan dari cara berpikir ini. Saya setuju sama Gibran. Ya orang gila. Orang nggak waras katanya. Orang nggak waras kok. Kalaupun kita bantah sebantah-bantahnya dengan menyajikan informasi yang paling valid, yang paling real dari guru SD-nya, ijazah SD-nya atau teman-teman SD-nya, saya nggak yakin orang ini percaya. Kenapa? Karena ya itu ada koslet di kepalanya, jadi percuma gitu loh. Ya memang yang paling gila itu orang yang percaya itu ya. Orang konslet kok dipercaya gitu ya. Kok dipercaya. Gila emang. Oke, gimana bro? Kamu bro? Setuju bahwa orang ini emang nggak waras ya. Jadi sebaiknya ya bukti apapun akan membuat dia tetap nggak percaya. Seterang apapun cahaya matahari, dia nggak bisa melihat, istilahnya nggak melihat kebenaran. Maka menurut saya ya mending diamankan orang daripada bikin orang yang waras jadi sakit kepalanya bikinin dia. Ini istilahnya seperti yang dibahas Iya. keonaran ya. Jadi sebenarnya penjara nggak cukup kan? Nggak cukup. Dia udah pernah di penjara kan? Nanti yang di penjara malah ikut-ikut gila. Sama dia. Ini menularkan kegilaan. SD itu lebih cocok. Jadi orang ini memang kita nggak bisa memakai logika secara umum ya, karena memang sudah nggak susah dicerna gitu loh. Tadi seperti Bro Eko katakan, bahwa sejak SD kan ada temannya sekolah, ada gurunya ya, Pak Jokowi itu. Kemudian SMP juga begitu, SMA juga begitu. Kemudian ada proses pacaran juga dengan Iriana. Proses itu kan direkam oleh orang banyak gitu loh. Nggak mungkin ujuk-ujuk Pak Jokowi tiba-tiba bisa menyulap begitu banyak rangkaian cerita, begitu banyak orang dengan ijazah demi ijazah palsu lagi kan. Apalagi proses itu terjadi ketika Pak Jokowi bukan siapa-siapa gitu. Kalau sekarang Pak Jokowi sekolah lagi misalnya ya, ngambil S2 atau S3, terus nembak ijazah masih mungkin kan, presiden. Atau jadi dokter honoris atau jadi ngambil ijazah di IPB misalnya jadi dokter gitu. Waktu beliau belum siapa-siapa, bahkan waktu itu Pak Jokowi sempat jadi anak yatim juga kan waktu kuliah dan sebagainya itu. Jadi saya pikir memang ini mengada-ada ya, keterlaluan, dan bener kata Gibran bahwa orang nggak waras kok. Yang nanggap juga Sugi Nur lagi kan, nggak beres juga gitu loh. Akhirnya yang saya jadi masalah itu begini, dulu waktu Pilpres, oke lah dia mungkin dibentuk oleh sistem ya, oleh katakanlah mesin politik waktu itu, meskipun nggak bersinggungan langsung ya, udahlah kamu maju terus misalnya gitu ya, ada yang ngasih inilah misalnya biar dia terus bersuara, itu masih terima nalar saya waktu itu, iklimnya seperti itu. Ini sudah bubaran, Prabowo sudah masuk kabinet, jadi itu ngapain gitu loh. Jadi tertinggal di gerbang belakang, nggak ada temennya, teriak-teriak, dan ya kok ya masih ada yang percaya loh, seperti orang seperti Sugi Nur. Saya itu juga heran sekali orang-orang seperti ini dibiarkan gitu loh. Mestinya kan ya ada mekanisme bahwa meskipun orang bebas berpendapat ya, tapi kalau membuat keonaran, tidak masuk akal, melawan logika umum secara luas, ini sudah nggak bisa dibenarkan lagi. Sudah melanggar hukum itu ya. Kalaupun memang nggak kita malu lah menangkap orang seperti ini dihukum, ya
RSJ tadi solusinya menurut saya itu lebih pas. Harus diperiksa secara kejiwaan, seperti di beberapa hari yang lalu kan ada hari mental health. Ya. Jadi itu nih yang harus difokuskan ya, lebih ke mental, kesehatan mentalnya itu ya. Tapi kan yang tadi dibilang oleh Mas Eko ya, bahkan misalnya orang seperti Dokter Tifa, ya dia dokter gitu. Nah, Bahkan yang perlu diragukan itu tuh ijazahnya. Ya. Bayangin dokter yang biasa berpikir rasional tiba-tiba bergelut dengan isu ini, isu yang gampang terkonfirmasi, tinggal datang ke Solo, tracking latar belakang Pak Jokowi, buku-buku udah tersebar luas, informasi valid. Ini kan gampang kan sebetulnya. Tapi dia masih nyebarin. Saya jujur, yang perlu diragukan orang-orang kayak gini. Mungkin ijazahnya asli, tetapi bagaimana cara berpikir kayak gini bisa dapatkan ijazah kedokteran itu? itu kasihan pasiennya yang aku bayangin. Bayangin. Iya. Itu alma maternya harus mengambil sikap karena itu mencoreng alma mater kan. Sangat. Sebenarnya bisa dicabut kembali itu kalau Iya, memang dia tidak kompeten, bahwa dia menyebarkan kabar bohong yang diyakini sebagai kebenaran, sebagai semacam virus lah gitu ya. Itu bisa alma mater mencabutnya. Mereka bertanggung jawab itu. Karena tidak layak lah orang yang berpendidikan tinggi, bahkan seorang dokter ya yang diakui sebagai salah satu pekerjaan mulia ya, sebagai salah satu tugas orang-orang intelek lah. Dokter itu pasti intelek kan, karena nggak sembarang orang bisa jadi dokter. Dan ini kalau dibiarkan ya bahaya. Jadi dia lulus dari mana, alma maternya siapa, dari mana kan sekolahnya, itu harus bertanggung jawab. Secara moral dia bertanggung jawab, dan dia berhak atau bisa mencabut ijazah yang bersangkutan karena sudah gak relevan lagi, itu memalukan itu. Jadi bisa dilakukan. Apalagi pakai nama dokter lagi kan. Iya. Dan kemana-mana dia selalu itu mengklaim dirinya dokter. Nah yang menarik ini kan, meskipun kita tadi bilang atau bahkan Gibran sendiri ngomong ini orang nggak waras gitu, ngapain ditanggapi, tetapi kan saking mungkin dianggap berbahayanya akan menyebar seperti virus. Bahkan lembaga resmi semua SMA sebelumnya kan udah klarifikasi juga bahwa Presiden Jokowi benar lulusan SMA ini, meskipun kemudian katanya sekolahnya berubah, kan ada kan penjelasan-penjelasan kayak gitu. Terus kemudian juga bahkan UGM juga. Ini artinya kan meskipun kita anggap tadi bahwa ini ngapain nggak waras, Sugi Nur siapa, si Bambang Tri juga siapa, tapi ditanggapi oleh lembaga-lembaga yang sangat kredibel gitu, itu kan memperlihatkan bahaya banget kan? Oh iya, bahaya banget. Ini kan sama seperti, sebetulnya kelompoknya sama. Ini para penghayal khilafah ada di kategori ini. Toh ketika dia menggugat Pak Jokowi, itu siapa pengacaranya, lawyer pendampingnya kan juga. Siapa namanya? Iya lupa itu. Dari HTI kan dia. Dari HTI. Jadi sebetulnya mereka sengaja mengipasi isu ini. Yang pertama karena ada sebagian masyarakat kita yang memang kategorinya setengah waras gitu loh, yang percaya pada isu-isu yang nggak bisa terverifikasi. Dicari di koran nggak ada buktinya, dicari di alam nyata nggak ada buktinya, tapi mereka mempercayai itu. Sama seperti mereka mempercayai bahwa ini khilafah akan harus tegak di Indonesia gitu loh. Kalau kita tanya sekarang ada nggak negara khilafah yang berbasis khilafah yang makmur? Wah, mereka ngomong kemana-mana. Sebetulnya logika-logika yang pengen dibangun hampir sama seperti itu ya. Hampir sama. Atau yang dulu percaya pada bumi datar gitu loh. Kita sudah belajar geografi dari dulu. Sampai sekarang kita masih membuktikan bagaimana secara kasat mata saja itu gampang dibuktikan. Tapi ada orang yang percaya. Nah, problem kita saat ini adalah dengan melimpah ruahnya informasi, pada akhirnya informasi itu jadi crowded di kepala kita dan kita kehilangan pegangan. Kita gampang terombang-ambing oleh informasi yang gak jelas, mungkin karena kebencian, sehingga mereka menangkap informasi yang jelek tentang Jokowi karena pada dasarnya mereka udah nggak suka. Nah, benci, gitu kecewa ya. Benci, kecewa, informasi apa aja diambil dan mereka jadikan pegangan. Sama, karena ada segmen seperti itu, maka lahirlah orang kayak Bambang Tri itu, kayak Sugi Nur itu, atau kayak gerombolan HTI itu. Jadi ada segmen ini nih, yang mereka menjadikan pasar mereka, dan segmen ini terus-menerus merasa dipasok oleh informasi-informasi nggak jelas, sistem berpikirnya tertutup, akhirnya isunya jadi rame kayak sekarang ini. Kan memang agak repot membuktikan, misalnya bukan repot sih, agak ini membuktikan UGM ini palsu apa enggak sih, gitu loh. Bukan repot,
ini apaan sih ditanggepin? Orang udah jelas kok. Iya, Kalau iya. sama tanya Kak Jito, lo cowok apa cewek? Iya kan, Kak Jito ngapain nanggepin? Tapi ada orang, enggak, buktiin dulu. Kan terpaksa dia buka resleting. Itu kan, itu kan sama kayak gitu. Tampilannya sudah cowok gitu loh, tapi ada orang yang terus Terus meragukan dia. Lo cowok apa cewek, lo cewek, gitu loh. Ini gue cowok, gue pakai celana panjang, pakaian gue kayak cowok, tapi terus diragukan kan pada akhirnya sekarang kan terpaksa buka resleting gitu loh. Sesuatu yang harusnya nggak dilakukan, nggak perlu sebetulnya. Iya, karena dianggapnya ngapain juga gitu kan. Ngapain juga, wong Oh, itu jadi juga nyata, dari orang yang tadi nggak waras gitu Iya. kan. Emang masuk akal, tapi ini ya apa kayak semacam aku sebenarnya agak sedih sih, ya. Sedihnya itu karena itu masyarakat kita gitu. Iya. Dan kita kan memang nggak bisa menyalahkan karena yang tadi dibilang oleh Mas Eko, media ini kan media itu kan sangat bisa diakses di mana aja dan dipegang kapan aja, dibuka kapan aja gitu. Iya. Jadi itu mungkin yang menjelaskan itu ya kenapa lembaga-lembaga kredibel itu harus mengklarifikasi terus menerus gitu ya. Ya, ini pentingnya penegakan hukum ya. Jadi kebebasan berpendapat itu dibatasi oleh kebebasan orang lain atau hak orang lain gitu loh. Jadi kebebasan itu tidak melampaui kebebasan orang lain. Ada batasannya di situ. Nggak ada kebebasan yang mutlak ya. Jadi kebebasan itu harus bertanggung jawab dan seterusnya. Maka yang ingin saya tekankan di sini adalah kalau orang-orang seperti ini termasuk Sugi Nur ya yang memfasilitasi, sudah tahu itu kabar nggak bener, dia kan bisa memverifikasi sebagai media kan. Misalnya Cokro nih ngundang orang kan memverifikasi dulu bener nggak beritanya, kalau nggak ya kita sanggah langsung gitu loh. Sugi enggak, dia memfasilitasi kabar bohong itu dan Justru mungkin enggak, justru dia merasa mendapatkan Iya. eureka Mendapat gitu kan. iya. Gue dapat ini eksklusif gitu kan. karena dia nggak paham kan dia. Wong dia anak jalanan tiba-tiba jadi ustadz gitu kan. Kemudian membo-membo jadi jurnalis dan seterusnya ya pasti begitu. Tapi saya membayangkan jika orang-orang gila semacam ini dibiarkan liar. Ini mau pilpres loh bro. Jadi kalau orang ini dibiarkan kemudian tahu sendirilah ya di gerbong sebelah kayak apa sekarang sudah terkonsolidasi, ditambah Bambang Tri, Sugi Nur dan corong-corong HTI yang lain, kemudian membuat propaganda untuk pilpres 2024. Bayangin peristiwa Pak Jokowi yang bukan PKI, yang ijazahnya benar, yang ibunya benar, semuanya benar, dipercaya, kan gila itu. Ini bisa terulang. Maka oleh sebab itu saya mengimbau ya kepada aparat, kepada seluruh masyarakat, ini nggak bisa dibiarkan. Kita memang bisa menertawakan orang gila itu, gitu kan. Kita hanya prihatin dan sebagainya. Tapi efeknya bisa luar biasa ini kalau dibiarkan. Oleh sebab itu mumpung masih ada waktu ya, Bambang Tri mau Sugi Nur mau siapa HTI di belakang mereka, nggak peduli. Pokoknya siapapun yang membuat bibit perpecahan ya di awal seperti ini, bibit propaganda, ini harus dibereskan oleh hukum. Jadi bukan masalah Pak Jokowi otoriter atau tidak. Selama ini Pak Jokowi kan ngalah ya, orang mikir, orang ini, tapi efeknya kalau dibiarkan kayak gini ngelunjak gitu. Dulu waktu kasus yang Jokowi undercover itu kan orang lain yang melaporkan kan. Bimo atau siapa saya lupa namanya itu. Bukan Pak Jokowinya. Kali ini juga begitu, Pak Jokowi pasti tidak akan merespon. Peduli juga ya. Tapi efek bahaya ini harus kita sadari bersama. Ini bahaya loh bro. Karena katakanlah misalnya kalau yang maju Anies versus Ganjar misalnya, kan udah jelas gerbongnya. Anies pakai ex-HTI, FPI, radikalis, Sugi Nur ya, dan kelompok tidak jelas itu ya, yang nggak ulama ngaku ulama, yang nggak jurnalis malah bikin podcast dan kayak jurnalis dan sebagainya. Ini sangat berbahaya dan ini harus dihentikan sekarang karena dampaknya ini akan, bayangkan Pak Jokowi itu 2 kali 10 tahun loh bro, nggak hilang. Ini malah dikobarkan lagi. Dan ini kalau terjadi pada Ganjar yang sebenarnya ya Muslim, bahkan cucu mantu seorang kiai besar dari Kiai Hisam Kalijaran ya, seorang kiai kondang pejuang kemerdekaan, itu bisa di framing ya, akan bisa di framing dengan keadaan yang sama meskipun kedekatannya dengan Habib, Gus Miftah, Gus Baha dan Gus-Gus yang lain. Dan itu bisa tenggelam kalau orang-orang semacam Bambang Tri, Sugi Nur ini diberi mimbar kebebasan. Ini kebablasan. Sebenarnya bukan diberi mimbar, karena mimbarnya sudah dia bisa ciptakan sendiri. Tapi kan. Itu hukum tidak berangkat gitu kan. Hukum menunggu. Padahal itu nggak usah menunggu kalau memang ada potensi undang-undang yang dilanggar, membuat keonaran dan sebagainya, itu sudah cukup. Nggak usah nunggu Pak Jokowi lapor, nggak mungkin dong. Kalau SBY pernah lapor dulu. Tapi Pak Jokowi kan sifatnya beda, nggak mau melapor ke polisi kan. Dan ini nggak perlu nunggu pelapor karena ini deliknya mungkin bukan ini ya, bukan personal ya. Ini keonaran secara umum.
dan ini bisa ditangani oleh aparat hukum. Kita nggak memikirkan bahwa pemerintah otoriter udah selesai, itu udah 2 periode Jokowi digituin juga. Faktanya mereka jalan terus gitu loh. Jadi hukum harus ditegakkan, jangan pedulikan suara sumbang karena ini dampaknya akan sangat berbahaya. Nah, Mas Eko setuju nggak kalau tadi selintas Bro Kajito bilang bahwa ini sebenarnya isu-isu ini dimunculkan kembali kan sebenarnya dalam rangka Pilpres 2024 yang kalau tidak dibendung ya itu kan sebenarnya bisa berdampak pada akan memunculkan cara menyebarkan isu hoax seperti ini. Iya, biasanya pelakunya kan sama sebenarnya kan kayak gitu. Ini kan untuk memelihara, kan gini, ada gium ya. Orang bodoh itu sangat berguna apabila kita pergunakan sesuai dengan kebodohannya. Nah, mereka itu memelihara segmentasi mereka karena tetap sangat berguna bagi mereka. Kalau dipinterin nih orang-orang mau membuka fakta, mereka nggak laku, gitu loh. Kayak misalnya mental lah isunya ya, nggak akan diterima. Jakarta banjir karena hujan bersentuhan air yang turun secara bersamaan, gitu loh. Orang-orang yang merasa, ih, keren bahasanya itu lah, luar biasa, indah. Iya, kalau bahasa kita banjir, gitu loh. Hujan lebat, bahasa yang lain tetes hujan datang secara bersamaan. Puitis kan, puitis banget kan? Gitu loh. Itu mestinya Kajito itu bahasa kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu. Terus kemudian nanti banjir dihandle sama sumur resapan yang bisa meresap ke tanah airnya, ternyata cuma meresap anggaran. Nah, kayak gini kan itu memang didistribusi untuk memelihara kebodohan. Oh, kita nggak hujan, cuma air turun secara bersamaan. Iya, dengan bahasa lain air yang kompak gitu. Jadi itu yang mereka ingin distribusi. Kalau seandainya mereka berpikir lebih terbuka, lebih apa, isu-isu ini nggak laku. Kayak misalnya gini, Pak Jokowi digambarkan hadir pada saat rapat PKI waktu itu ya. Ada fotonya. Ada fotonya ya. Pada zaman itu Pak Jokowi lahir tahun berapa? Umurnya baru 6 tahun atau 5 tahun. Ini fotonya lahir ngapain anak sepentil gitu lah. Ada dalam rapat PKI dan fotonya juga udah dewasa. Dan orang nggak butuh rasionalitas untuk melihat ini. Mereka mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Ini yang paling bahaya. Bukan memverifikasi isu, mereka mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Katakanlah datang dari mulutnya siapa, si Bambang Tri yang pernah dipidana karena kebohongan bikin buku bohong-bohongan itu, atau dari Sugi Nur yang juga pernah dipenjara karena omongannya. Mereka akhirnya tetap percaya karena mereka ingin mempercayai tentang apa yang ingin mereka percaya. Kalau dikasih bukti bahwa Indonesia itu sekarang ekonominya pertumbuhannya terbaik di dunia loh. Terhindar dari resesi dunia. Kuartal ini kita tumbuh 5,4%, sementara negara-negara lain mereka nggak percaya. Enggak gitu. Kenapa? Karena mereka nggak butuh verifikasi data. Tapi kalau dibilang, Pak Jokowi ijazah palsu karena mereka udah ada kebencian, langsung ditangkap gitu lah sebagai sebuah pegangan kepercayaan. Nah, ini bahaya. Saya setuju sama Kajito, tapi udah terbukti penjara tidak membuat mereka jerah. Saya setuju, ini nggak bisa lagi di penjara. Artinya kan sebenarnya ya kalau yang diusulkan oleh Kajito soal penegakan hukum itu juga tidak membuat mereka jerah, tapi sehat gitu. Harus dikategorikan masukin rumah sakit jiwa. Ini yang jauh lebih penting sehingga mereka ngobrol dengan kaumnya. Gitu, ketimbang rusak kita kan, biar aja ngobrol sama kaumnya gitu loh. Ngobrol atau apa gitu loh. Ketika mereka nanti naik ke atas gini bilang, gue sekarang jadi lampu gitu kan. Gue dapet wahyu gitu ya. Terus waduh lu masih gila lo gitu. Turun. Enggak, kalau gue turun tergelap semua gitu. Lucu banget. Oke, closing kita, Bro. Ya, menurut saya memang benar kata Bro Eko tadi, sebenarnya penjara itu nggak bikin jerah ya, karena hukumannya juga nggak lama, dapat remisi juga, kemudian ya ada banyak hal lah yang buat mereka nggak jerah. Tapi bagaimanapun orang-orang ini harus dibatasi. Bagaimana caranya? Salah satunya penjaranya, satu mekanisme ya, rumah sakit jiwa bisa gitu loh, atau pembatasan akses mereka bisa gitu loh. Ada banyak hal yang bisa disangsikan kepada mereka itu. Jadi intinya adalah bahwa orang-orang waras ini harus dilindungi. Ini kita bukan masalah ini ya, hak asasi orang lebih banyak ini loh, ini harus dilindungi. Kalau mereka mau jumpalita ya silahkan, selama nggak mengotori pikiran orang-orang waras. Jadi
kita tuh bukannya takut takut terkontaminasi yang waras-waras ini, tapi kita ini ya menjijikkan gitu, kita berpikir sampai sedangkal itu, serendah itu merasa kotor gitu loh. Kalau orang-orang yang mau atau rela berpikir serendah itu ya monggo aja, tapi itu kasihan yang waras, yang orang yang berjibun itu, mereka harus diselamatkan dari kondisi semacam itu. Saya menganggap bahwa yang kita proteksi ini untuk kepentingan yang lebih luas. Saya membayangkan kalau tidak dilakukan sejak sekarang ya, ini akan bertambah. Tadi sudah Bang Tri, Dr. Tifa, Suginur ya kan. Nanti siapa lagi gitu. Lagi belakangnya ada lagi, apalagi ada Bohir yang sudah main. Ini mungkin dimanfaatkan saya belum gitu tahu ya ada Bohir atau enggak di belakang. Ini mungkin kalau belum aja udah muncul, apalagi kalau udah ada gitu kan, terkonsolidasi dengan baik. Sekarang ini di medsos saya lihat yang komentar kotor-kotor di ininya lapaknya Bro Eko di medsos itu kelompok sebelah gitu loh, terkonsolidasi dan masif di semua, bahkan di media online juga kelompok sebelah, di lapak-lapak misalnya lapaknya Ganjar kelompok sebelah, di influencer yang lain juga kelompok sebelah gitu loh. Jadi mereka begitu masif, begitu kuat ya, itu padahal ya saat ini katakanlah belum ada benar-benar belum ada lawan yang ini ya, yang maju bareng gitu, kelihatan lah lawannya. Anies sudah dijagokan, tapi baru Nasdem kan gitu. Belum ada yang benar-benar definitif bahwa si A lawan B. Belum seperti itu. Bayangkan kalau sudah kondisinya seperti itu, mereka habis-habisan, ini dampaknya akan sangat luar biasa. Dan sebelum propaganda ini menjadi penyakit ya, yang lebih bahaya yang kita rasakan selama 10 tahun inilah. Bahkan puncaknya di 2017 itu kan yang gila-gilaan banalnya itu. Kita harus mencegah dari awal, entah bagaimana terserah. Nggak harus penjara sih, saya juga nggak setuju karena menghabiskan anggaran juga kan, ngasih makan mereka selama bertahun-tahun, proses persidangannya yang melelahkan. Ya nggak apa-apa, mau dimasukin rumah sakit jiwa, nggak boleh keluar, dikandangin misalnya 5 meter persegi, ada toilet di dalam, semua di dalam, silakan di situ. Terus nanti kalau mau ketemu rekan-rekannya ya di halaman sesama mereka, silakan. Pokoknya mekanisme untuk membatasi mereka kita dibuat karena mereka bukan tidak menunjukkan tanda-tanda kewarasan ya. Jadi ini harus ditempuh, bukan kita membatasi hak mereka, tapi kita menyelamatkan hak orang yang lebih banyak. Gitu ya. Oke, Mas Eko. Iya, saya setuju sama Kak Jito. Ini udah terbukti, bayangkan satu lembaga ilmiah kampus besar kayak UGM harus turun tangan menangani isu yang dilemparkan oleh kegilaan ini nih. Makanya. Ini kan lucu. Jadi bener, orang-orang waras ini jadi terpaksa. Iya. Agar apa? Agar tidak semuanya tertular kegilaan ini. Jadi terpaksa mereka ngumumkan. Padahal saya yakin mereka gedeng nih. Orang-orang UGM itu rektor sebel gitu loh. Ini apa sih? Dia harus mengkonfirmasi tentang apa sesuatu yang nggak penting banget, dalam artian ini bukti udah tersebar luas dan lain-lain. Kan sebetulnya akal sehat kita cukup. Karena memang harus menyelamatkan banyak orang yang nggak punya akal sehat, ya UGM ngomong. Tapi apakah itu berhasil? Saya nggak yakin. Karena tetap saja mereka-mereka yang sudah tidak percaya atau setidaknya cara berpikir mereka ada dalam dunia kegelapan, ya nggak akan bisa mengakses informasi yang benar. Nah, dianggap itu kan karena Pak Jokowi presiden, penguasa dan lain-lain. Mereka nggak bisa menggunakan logikanya untuk memahami kenyataan dengan baik. Tapi saya percaya bahwa ini bukan cuma sporadis. Ini ada semacam grand design, gitu ya? skenario besar agar tetap membuat orang-orang ini tidak punya pikiran gitu loh. Dipenjara pikirannya dengan dibikin kegelapan, bodoh gitu ya? Tetap dibikin bodoh dengan hoax, dengan apa. Kenapa? Karena kalau orang-orang ini pintar sedikit saja, mereka nggak laku. Apa yang mereka jual, apa yang akan mereka tawarkan untuk Indonesia ke depan, nggak laku. Jadi dipelihara kebodohan ini, karena ini segmen, ya kan dalam pemilu kan one man one vote. Suara orang gila atau suara orang bodoh dengan seorang profesor tetap sama. Iya, satu-satu lah. Jadi ada orang yang memelihara kebodohan-kebodohan ini. Fungsi kita bagaimana mengingatkan publik agar jangan ikut-ikutan kayak gini. Karena kalau ikut-ikutan kayak gini, kita kayak Dr. Tifa, gitu loh. Yang aneh juga menurut saya informasi-informasi yang mereka berikan. Atau kita kayak Bambang Tri, gitu, dia nggak jelas cara berpikirnya. Ini yang paling bahaya menurut saya. Apalagi sekarang kan semua orang bisa ngomong, media sosial. Jadi kegilaan itu ditularkan secara masif dan gila-gilaan.
Ya kita alhamdulillah masih ada Cokro yang mencoba untuk dia jangan gila-gila banget deh gitu kan. Kita lawan kegilaan itu biar ini loh informasinya, ini loh faktanya agar kita bisa berpikir lebih jernih tentang fakta. Tapi kan problemnya dengan algoritma yang terbatas ini, apa yang kita sajikan kan belum tentu diakses oleh mereka. Sehingga algoritma kegilaan mereka akan menambah terus level kegilaannya. Mungkin kemarin level kegilaannya masih level 5, sekarang sudah sampai level 9. Karena algoritmanya berputar di antara orang-orang gila aja gitu loh. Itu yang paling membahayakan. Saya pikir itu. Iya. Oke, pemirsa Cokro TV. Jadi ini meskipun sebenarnya kita juga agak-agak gimana gitu menanggapi atau mendiskusikan terkait orang yang nggak waras, tapi karena dalam rangka menyelamatkan menyelamatkan publik yang lebih banyak, karena yang tadi dibilang ada sebagian mungkin juga karena dijaga atau dipertahankan supaya tetap komunitasnya itu percaya dengan hal-hal yang nggak waras itu, kita juga terus mencoba untuk mengcounternya ya. Apakah efektif seperti yang tadi diusulkan oleh Bro Kajito soal dengan penegakan hukum, karena itu sebenarnya sudah dicoba tapi tetap aja mental, ataukah misalnya dengan dimasukkan ke rumah sakit jiwa, kita juga nanti harus dicoba juga, diusulkan juga tuh, apakah memang harus diperiksa tuh mentalnya benar layak masuk rumah sakit jiwa, atau mungkin kita melakukan tugas kita sebagai netizen, yaitu menyeleksi, tidak mempercayai, memakai logika akal sehat gitu kan, dan kita tetap harus berada di barisan yang tidak begitu saja percaya dengan fakta-fakta yang nggak jelas itu, nggak waras itu ya. Oke, terima kasih Mas Eko. Thank you, Terima kasih Bro Kajito. Kita akhiri yang lagi viral minggu ini, dan kita akan ketemu di acara yang lagi viral berikutnya. Salam semuanya, dadah.